warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina nalu bis sa'adati fil hayat wa ba'dal mamat, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, para orang tua pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di pagi hari ini setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sholat sunnah fajar yang fadilahnya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah yang kata Nabi pula, sampai orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah maka seakan-akan dia telah bangun malam seluruhnya. Dan alhamdulillah pagi ini pun kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menambah berkah majlis ini sebagaimana Al-Qur'an mengawali satu surah, yang pertama itu surah Al-Fatihah. Mari kita baca pula surah Al-Fatihah ini sab'ul mathani sebagai tawassul kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu penjelasan fikih ibadah yang paling lengkap di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah ibadah haji. Karena ibadah haji ini dari mulai perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji sampai tataran teknis disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Hal yang berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya, salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam pun Allah Azza wa Jalla hanya sebutkan perintahnya namun tidak menyebut teknisnya. Perintah ibadah saum di bulan suci Ramadan bahkan kita temui hanya di satu ayat tentang perintahnya, kemudian di ayat berikutnya tentang aturan teknisnya. Cuma 2 ayat. Sementara ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ibadah haji, pertama Allah sampaikan tentang perintahnya untuk memanggil dan menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Allah sampaikan di surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ayat ini disepakati oleh para ulama
bahwasanya panggilan haji sejarah muasalnya adalah ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyeru manusia. Wa'adzin, dan serulah olehmu kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun kemudian dalam riwayat tafsir dikatakan Nabi Allah Ibrahim bertanya kembali kepada Allah, ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin aku seru manusia sementara aku berada dalam posisi sendiri, sementara orang di luar sana banyak. Allah Azza wa Jalla menjawabnya, tugasmu hanya untuk memanggil, tugasmu hanya untuk menyeru. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, maka mereka akan mendatangimu baik dalam keadaan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan, dan mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Ini sebabnya kita kemudian disunnahkan saat melakukan ibadah haji untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena makna labbaik itu sendiri adalah aku penuhi panggilanmu, labbaik. Maka ketika kita dipanggil seseorang pun gak ada masalah. Ya fulan labbaik. Nah arti labbaik adalah iya, aku penuhi panggilan ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, tentang syarat melaksanakan ibadah haji pula kita dapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat 96 dan 97. Dan ini juga sudah berkaitan dengan ayat hukum bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji, syarat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah adanya al-istita'ah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di ayat 96 dan 97 Ali Imran ini Allah menegaskan bahwa haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Dalam perspektif ayat hukum, kalimat man istata'a ilaihi sabila disebut oleh ulama al-istita'ah sebagai syarat wajibnya melaksanakan ibadah haji, yaitu pergi haji wajib bagi mereka yang mampu. Maka ketika ada muncul perdebatan apakah boleh seseorang melaksanakan ibadah haji dengan cara berhutang, maka sesungguhnya mayoritas ulama mengatakan tentu tidak boleh. Matan tapas syartu intafatil masyrut. Dalam kaidah fikih dikatakan apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka otomatis yang disyaratkannya pun gak cukup, gak akan terrealisasi. Salah satu syarat wajibnya haji adalah istita'ah, mampu secara finansial, al-istita'ah fil mal, kemampuan finansial, al-istita'ah fil jism, kemampuan fisik. Kalau kemudian dia tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara dana, juga keamanannya tidak terjamin, maka otomatis syaratnya tidak terpenuhi. Maka tidak perlu berangkat haji, tidak perlu berhutang, karena tidak ada satupun ketentuan dalam syariat agama kita yang memberatkan hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini konsep yang sering saya ulang dalam konsep fikih Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini prinsip syariat Islam yang paling penting. Bahwa tidak boleh ada ketentuan dalam agama yang memberatkan hambanya, yang memberatkan umatnya.
Karena biasanya di masyarakat kita justru yang terjadi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam syariat. Mereka paksa itu. Sampai hutang sana, hutang sini. Padahal dalam konsep haji sekalipun, dalam konsep umroh sekalipun, ketika memang dia belum mampu, tidak usah memaksakan diri. Karena ada hal yang lebih penting dari sesuatu itu. Memang terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang skala prioritas. Padahal dalam syariat kita, man istata'a ilaihi sabila menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Kalaupun pernah terjadi tren di beberapa tahun sebelum ini ada dana talangan haji. Saya sudah telusuri bahwa dana talangan haji ini hanya boleh dilakukan untuk pengambilan porsi semata. Tapi untuk keberangkatan dia hanya boleh berangkat kalau dana talangannya sudah dilunasi. Dan ini nggak ada masalah. Nah sekarang kan yang muncul dana talangan umroh, Pak. Banyak orang ditalangi umroh, padahal apakah dia mampu atau tidak, ini kan menjadi masalah. Padahal baik itu haji maupun umroh, konsep yang disampaikan Allah dalam Al-Quran adalah istita'ah. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga membahas ketika kalimat man istata'a ilaihi sabila disandingkan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dan 197. Dan ini merupakan teknis ibadah haji yang paling lengkap. Yang pertama Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau di dua ayat sebelumnya Allah gak sebut tentang umrah, maka di ayat Al-Baqarah 196 ini Allah sebutkan kata al-hajja al-umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Selain Allah menyebut haji, Allah juga menyebutkan perintah umrah. Maka tadi sini juga menjadi pembahasan para ulama. Ketika memang haji dan umrah itu sebuah perintah Allah, untuk haji saja ini konsepnya istita'ah. Mereka yang mampu. Sementara ibadah umrah yang disebut Allah di dalam 196 surah Al-Baqarah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau memang haji itu adalah wajib, bagaimana dengan umrah? Sebab ini menjadi konsekuensi nantinya. Apakah seseorang boleh utang untuk umrah tadi, Pak? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa karena Allah perintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah secara berurutan haji dan umroh, maka mereka mengatakan umroh itu hukumnya sama, wajib. Karena Allah sebutkan rangkaiannya bersamaan. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Pendapat ini diungkapkan oleh mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah bahwa haji dan umroh itu hukumnya sama, wajib sekali seumur hidup. Sehingga konsekuensinya kemudian bagi mereka yang menyatakan bahwa umroh itu wajib, dan ini juga dipakai oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ketika kita merasa bahwa haji terlalu lama menunggunya, apalagi hari ini di Makassar katanya itu antrian haji sampai 50 sampai 60 tahun. Di DKI itu sekitar 40 sampai 50 tahun. Maka karena sama-sama wajib, hajinya wajib, umrohnya wajib, maka nggak masalah mana yang lebih dulu dikerjakan. Maka saya katakan tadi, mayoritas masyarakat Indonesia justru memilih pendapat ini bahwa umroh pun wajib. Karena umrohnya wajib, maka mereka melakukan umroh lebih dulu.
Apalagi pertimbangannya, pertama haji, kalaupun daftar hari ini berangkatnya masih terlalu lama. Yang kedua, kalau biaya umroh relatif lebih murah daripada ibadah haji. Maka ini bisa dilakukan lebih dulu. Karena kedudukan hukum antara haji dan umroh ini sama-sama wajib. Sementara ulama-ulama Malikiyah menyatakan bahwa hukum umroh itu tidaklah wajib. Tapi hukum umroh itu berbeda dengan haji. Alasannya adalah karena ibadah haji langsung disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebut langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat manistata'a ilaihi sabila. Ini pandangannya wadhahaba al-malikiyah wal hanafiyah ila annal umrata sunnatun. Berpendapat ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah bahwasanya umrah itu sunnah. Li anna kullal ayat allati farada fiha al-hajju ja'at mujarradatan an dzikril umrati. Ulama yang mengatakan bahwa hukum umrah itu sunnah, alasannya karena ayat maupun hadis yang menginformasikan tentang wajibnya haji ternyata hanya menyebut haji dan tidak menyebut umrah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak ada umrah. Juga hadis Nabi. Rukun Islam yang 5 yang sangat kita hafal. Rukun Islam yang 5, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah pergi haji jika mampu. Nabi sebutkan gak ada kalimat umroh. Yang ada adalah haji manis tato'a ilaihi sabila. Berarti umroh itu karena gak disebut, maka hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah haji. Ini pun punya konsekuensi hukum, Pak. Kalau kita mau ambil hukum bahwa umroh itu sunnah, konsekuensinya adalah saat seseorang punya biaya, punya uang yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia nggak boleh ngerjain umroh dulu. Kenapa? Karena antara wajib dan sunnah, yang wajib diprioritaskan adalah yang wajib terlebih dulu. Tidak boleh yang sunnah. Dan itu disepakati oleh para ulama. Sama halnya kita puasa sunnah. Saya punya qadha Ramadan, tapi pengen puasa Senin Kamis, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena puasa Senin Kamis itu sunnah. Membayar qadha puasa wajib. Maka bapak ibu nggak boleh ngerjain qadha, nggak boleh ngerjain sholat puasa yang sunnah sebelum puasa Ramadan kita terbayarkan dalam qadha. Sama dengan 2 pilihan, apakah umroh, apakah bayar utang. Umroh dulu, bayar utang dulu, Pak. Harusnya kan bayar utang dulu. Ini konsekuensi tadi saya bilang, karena bayar utang wajib, sementara umroh itu sunnah. Itu konsekuensinya. Jadi 2 hal tadi. Kalau memang kita memakai pendapat bahwa umroh itu wajib, maka kita boleh saat punya uang, punya kemampuan finansial, punya kemampuan fisik, umroh lebih dulu. Nanti haji kapan waktu lagi. Tapi kalau kita mengatakan bahwa umroh itu sunnah, kalaupun ada uang yang cukup untuk biaya tadi, maka kita nggak boleh mengerjakan yang sunnah lebih dulu sebelum kita melaksanakan yang wajib. Ini konsekuensi dari perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena sekali lagi, jika berhadapan antara sunnah dengan wajib, maka yang harus didahulukan adalah yang wajib. Kecuali sunnah dengan sunnah. Ini sama menjawab pertanyaan, apakah saya akikah dulu ataukah kurban dulu? Karena dua-duanya sunnah, maka silakan.
tinggal menunggu atau lihat waktunya mana. Kalau memang punya rezekinya di bulan ini, maka prioritaskan kurban. Tapi kalau nanti punya rezekinya, punya uangnya lewat Dzulhijjah, lewat hari raya Idul Adha, maka silakan prioritaskan akikah. Ini sunnah dengan sunnah. Kemudian rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ayat 196 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang hakikat dari perintah haji dan umrah itu sendiri. Kalimat lillah menurut ulama tafsir mengandung dua hal. Yang pertama adalah makna menyempurnakan haji dan umrah, ay aqimul hajja wal umrah fi syariatillah ta'atan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir mengatakan bahwa makna yang pertama, bahwa perintah melaksanakan ibadah haji dan umroh karena Allah itu berarti melaksanakannya tamaini kamilaini la yanqusuhuma min syurutihima wa af'alihima, berarti mengerjakannya secara sempurna, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Nabi. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah haji kalian. Berarti syaratnya, rukunnya, sunnahnya, wajibnya harus dilaksanakan. Ini makna wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena memang dalam bab ibadah ini, bab yang mengenal perbedaan antara rukun dan wajib, ini adanya di haji. Kalau dalam ibadah sholat tidak ada, sama saja. Rukun sama wajibnya sholat ya sama. Rukun sama wajibnya zakat sama. Tapi dalam ibadah haji, rukun dan wajibnya haji berbeda. Kalau rukun, jika seseorang meninggalkan salah satu rukun haji, maka otomatis ibadah hajinya batal. Salah satunya adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya di Arafah. Maka nggak mungkin orang yang bisa membadalkan haji, misalnya Pak, ini kasusnya juga tren, di mana orang bisa membadalkan haji sampai 2-3 orang. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ada salah satu rukun haji yang nggak mungkin dikerjakan sebanyak 2 kali. Karena waktunya sama, yaitu wukuf di Arafah. Sama halnya dengan orang yang tidak mungkin belum pernah haji tapi dia membadalkan haji, nggak bisa. Bahkan dalam hadis dikatakan pernah terjadi, Nabi kita Muhammad SAW mendengar salah seorang membacakan labbaik an Shibrimah. Shibrimah nama orang. Nabi mengatakan, kamu sedang melaksanakan haji untuk siapa? Saya untuk Shibrimah ini ya Rasulullah. Nabi bertanya kembali, apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji? Belum ya Rasulullah. Tidak, haji untuk dirimu sendiri dulu. Artinya ketika seseorang untuk melaksanakan badal, menggantikan haji seseorang, tidak boleh dia melakukan kecuali dia pernah haji. Kenapa? Karena salah satu rukun tadi Pak nggak mungkin diwakilkan. Kalau yang lain bisa, mabit, apalagi cuma wajibnya Jamarot di Mina, tawaf, ini bisa dikerjakan 2 kali. Tapi untuk wukuf di Arafah tidak. Ini ada rukun. Sementara wajib haji ini kalaupun ada yang meninggalkannya, ini tidak membatalkan haji, tapi dia wajib membayar denda yang biasa disebut dengan dam atau al-hadiyu. Dam itu terjemahan letterleknya darah, karena dia adalah denda yang wajib menyembelih hewan dan artinya mengalirkan darah. Ini teknisnya juga disebutkan dalam 196 dan 97. Nah, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua selain menyempurnakan dengan sesuai syarat rukunnya dan wajibnya, ternyata kata ulama wa batinan. Jadi makna zahir
melaksanakan sesuai dengan fikih syariat. Bagaimana dia tawaf, bagaimana dia melakukan wukuf di Arafah, bagaimana mabit di Muzdalifah, apakah dia menggunakan hajinya haji tamattu, haji ifrad, haji qiran dan seterusnya. Ini ada aturan-aturan yang harus. Yang walaupun kadang-kadang ada sebagian jamaah yang mungkin merasa nggak penting-penting amat. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah mengalami kasus misalnya, ada jamaah yang saya katakan salah satu larangan ihram adalah memakai pakaian yang berjahit. Tapi karena mungkin kita biasa pakaiannya seperti ini, akhirnya ada salah seorang jamaah yang bisik-bisik, biarin aja Pak Ustadz, gak tahu padahal saya masih pakai celana nih. Ini kan namanya mengelabui Allah. Padahal sungguh bukan mengelabui Allah, mengelabui dirinya sendiri karena kebodohannya sendiri. Saya bilang ini antum bukan ngeprank Allah Pak, ngeprank diri sendiri. Ini ketentuan syariat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ijtihadi Pak. Ini boleh. Contoh misalnya kenapa ada Mina Jadid. Mina Jadid artinya Mina yang baru. Karena Mina Jadid adalah bagian dari pemekaran Mina. Kalau boleh saya buat analogi misalnya, dulu kecamatan Durian Sawit cuma ini, akhirnya dipecah. Seperti itu kira-kira. Maka hari ini ada Mina Jadid. Atau ijtihadnya para ulama ketika menentukan mikot. Mikot tempat seseorang mulai berihram. Bagi masyarakat atau muslim yang ada di Asia Tenggara sebenarnya di Yalamlam. Cuma karena kesulitan maka para ulama berijtihad boleh mengambil mikotnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini ijtihad. Dalam ketentuan fikih harus di Yalamlam. Tapi karena kesulitan dan adanya harus ada al-maslahah al-mursalah atau al-masalih al-ammah, kemaslahatan umum, maka menjadilah kemudian mikotnya tidak di Yalamlam tapi boleh di Jeddah. Walaupun lagi-lagi pilihan mau ambil di Yalamlam di saat ada di pesawat nggak ada masalah, atau di Jeddah, di bagian dari ijtihad para ulama. Yang kedua makna batin, wa atimul hajja wal umrata lillah batinan, tiada lain adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh bil ikhlasi lillahi ta'ala duna qasdi syai'in dunyawiyyin. Ini juga hal yang paling penting, bahwa melaksanakan ibadah haji dan umroh karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak boleh ada tujuan apapun. Maka menjadi viral kemudian misalnya di negeri kita ini orang yang berhaji dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Bahkan ada yang ekstrim, kemarin saya lihat di video sampai TikTok dan di mana-mana viral, bahwa penyebutan haji itu sama sekali tidak ada dasar syariatnya. Sehingga orang yang menyebutkan haji justru wajib menolak. Karena ini katanya justru sematan orang-orang Belanda untuk mengawasi gerakan-gerakan orang yang pernah ke Saudi. Sebenarnya dalam tinjauan fikih tidak demikian Pak. Bahwa ketika sebuah tradisi ataupun kebiasaan selama itu bukan tujuan, maka ini gak ada masalah. Bahkan pernah dibahas oleh salah seorang Grand Sheikh Al-Azhar dalam kitab beliau Fatawa judulnya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau ditanya, wahai Syekh, bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji dipanggil ya haj, ya haj. Bapak kalau ke Saudi ibadah umroh atau ibadah haji, masyarakat sana akan panggil kita ya haj, ya haj, ta'al ya haj. Kalau bahasa Indonesianya Pak Haji, Pak Haji, Bu Haji, Bu Haji. Syekh Abdul Halim menjawab dengan sangat bijak. Kata beliau, betul bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pulang haji dipanggil Pak Haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang haji nggak dipanggil Haji Umar Pak. Utsman bin Affan nggak dipanggil Pak Haji Utsman.
Akan tetapi ini adalah takriman liman qad hajja. Dan ini dipakai oleh masyarakat Indonesia. Jadi orang dipanggil haji itu bukan menyematkan sesuatu yang berlebihan, selama niatnya adalah takriman, penghormatan saja. Sebagaimana Bapak panggil saya misalnya, Bapak mau tanya, Bapak panggil nama saya saja boleh atau tidak? Kan gak ada masalah. Ibu mau tanya sesuatu, Mulyadi saya mau nanya dong, boleh gak ada masalah. Dalam tinjauan fikih gak ada masalah, gak dosa dalam tinjauan agama. Tapi kita biasa menggunakan kalimat ta'addub, sopan santun, tata krama. Pak Ustadz, disebutnya Pak Ustadz. Atau kita dalam tradisi Indonesia Pak. Tradisi Indonesia itu kan luar biasa. Yang lebih tua kita menyebut dengan kalimat kata sandang yang berbeda. Orang Betawi menyebutnya abang. Orang Padang menyebutnya uda. Orang Jawa menyebutnya mas. Orang Sunda menyebutnya akang. Padahal tidak ada perintahnya kita harus panggil dia akang, emas. Tapi ini ta'addub namanya. Masyarakat Arab nggak ada pak abang. Mereka nyebutnya akhi saja semua. Yang ada ya akhi, namanya saja. Kalau tradisi masyarakat Arab, kalau memang sudah berkeluarga, mereka akan panggil nama anaknya kemudian ditambah kata abu. Misalnya dia namanya punya anak namanya Hasan. Ya Aba Hasan. Ya Ummah Hasan. Nah masyarakat kita ada ta'addub. Maka orang yang dipanggil haji sesungguhnya nggak ada masalah. Selama itu bukan niat, bukan tujuan. Atau nggak dipanggil Pak Haji marah. Undangan nih kepada yang terhormat, ketua DKM, namanya lupa ada haknya, nggak ada haknya, ditegur. Sini. Tambahin pakai hak. Biar ketahuan saya udah pergi haji. Maka saya pernah sampaikan, disinggung kita oleh sinetron. Ketika hajinya 3 kali, maunya dipanggil haji, haji, haji. Ini haram, nggak boleh. Karena jelas perintahnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahwasanya bil ikhlasi lillahi ta'ala. Perintahnya Allah adalah ikhlas. Tidak ada tendensi apapun kecuali semata-mata karena Allah. Maka hadirin rahimakumullah, makna wa atimul hajja wal umrata lillah juga bagaimana Nabi ajarkan. Bahkan Nabi contohkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah haji dan Nabi punya kesempatan untuk melaksanakannya minimal 3 kali, tapi ternyata Nabi hanya melaksanakannya sekali seumur hidup beliau. Ini artinya menjadi contoh bahwa haji yang ngikuti Nabi itu adalah sekali seumur hidup Pak. Karena ternyata problem kenapa masyarakat Indonesia ini sampai antriannya begitu panjang, salah satunya adalah orang yang udah pergi haji daftar lagi Pak. Padahal kan kalau kita lihat sejarah hajinya Nabi itu hajinya sekali seumur hidup. Bahkan para ulama menyarankan kalau kita mau dapat pahala haji lagi, lebih baik cari amalan yang lain. Bahkan seorang ulama di Saudi mengatakan kalau antum pengen dapat pahala haji lagi tanpa berhaji, kan sudah berhaji. Karena wajib cuma sekali. Lebih baik hajikan orang lain. Sama pahalanya mendapatkan haji yang mabrur. Ini kan karena memang yang diiklankan kan luar biasa Pak. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umroh kepada umroh yang lain penghapus dosa. Haji yang mabrur pahalanya adalah surga. Hadisnya nggak ada masalah. Cuma ketika ini dijadikan sebagai kedok bisnis, nah ini yang jadi masalah Pak. Ini kan biasanya travel umroh dan haji itu yang selalu digaungkan. Mereka nggak pernah menggaungkan bahwa umroh, haji wajibnya sekali seumur hidup. Nggak pernah ada iklan, Bapak sudah haji, cukup sekali. Nggak ada. Yang ada iklan, mari berhaji bersama kami. Hubungi 0 sekian. Ya akhirnya ini kan kedoknya bisnis. Sama dengan hadis Nabi Pak. Bahkan saya pernah lihat ini menjadi iklan. Sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib. Hadisnya memang luar biasa keras.
Walaupun beberapa ulama hadis mengatakan itu dhaif, tetapi sekelas Syekh Said Sabiq menulis dalam kitab beliau bahwa siapa orang yang punya uang, manzada, siapa orang yang memiliki rahilatan tuballighuhu ila baitillah, yang bisa menyampaikan ia untuk ke Baitullah, falam yahujja, tapi dia enggak berhaji, falahu an yamuta yahudiyan au nasraniyan, maka silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini kan serem, Pak. Orang yang punya uang nggak mau haji, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tapi itu kalau yang wajib pertama kali, bukan yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu sama dengan ikran akikah, Pak. Kullu mauludin marhunun bi akikatihi, setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya. Dengan bombastis tulisannya, apakah anak Anda masih digadai? Segera. Nah, ini hubungi lagi, Pak. Padahal hadis ini sama sekali tidak berarti orang yang belum mengakikahkan anaknya menggadaikan anaknya, tidak. Memang sejak kapan Allah menjadi tukang pegadaian? Sama sekali tidak. Ini hanya bentuk bahwa mereka yang mampu tapi nggak mau berangkat salah. Tapi kalau sudah berangkat cukup sekali. Bahkan sekelas Imam Hasan Al-Bisri, ini sebagai penutup kajian kita pagi hari ini, betapa ibadah sosial lebih penting daripada ibadah haji. Ketika ada seseorang dimintai tolong, dia menjawab, mohon maaf saya nggak bisa nolong antum karena saya lagi iktikaf. Jawabannya keren sih, Pak. Dimintai tolong untuk keluar rumah, ada sesuatu penting, dia menjawab, mohon maaf ana mu'takifun, saya lagi iktikaf. Maka dilaporkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Masyuka fi qada'i hajatikal muslim khairun min hajjatin wa hajjatin. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, langkah kakimu menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik daripada hajimu berkali-kali. Maka dikatakan seperti itu, dia keluar gak itikaf lagi, bantuin orang. Juga ada ibadah yang buat orang-orang yang gak mampu sama mendapatkan pahala ibadah haji. Apa yang kita lakukan pagi hari ini? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man sholla subha fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu asyamsu thumma yusalli raka'ataini falahu hajjun wa mu'tamirun tammah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk di tempat sholatnya seperti sekarang ini, berzikir kepada Allah. Mana berzikirnya? Ngaji, duduk di majelis ilmu sampai terbit matahari. Sekarang syuruknya jam 5:56. Tepat kita waktu syuruk, duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Kata Nabi, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji tamah secara sempurna. Maka sampai Nabi, hadis yang lain mengatakan tamat 3 kali, tamatan, 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 sempurna, sempurna, dan sempurna. Maka insya Allah ibadah haji yang pahalanya seperti sekarang ini berat, Pak, karena nggak ada prestisnya katanya. Tapi kalau haji berkali-kali ada prestisnya di masyarakat. Pak haji itu tiap tahun pergi haji, tiap bulan umroh, orang akan membicarakan itu menjadi sesuatu yang ramai, prestisnya naik. Tapi kalau orang yang tiap salat subuh Sabtu, siap hari Ahad dia ikut kajian, nggak prestis, nggak. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Biarlah kita ikhlas semata-mata karena Allah, rewardnya Allah yang akan berikan kepada kita. Inilah para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lagi-lagi terutama bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, cukuplah sekali saja. Apabila punya rezeki yang lain, lebih baik dialihkan untuk ibadah sosial yang insya Allah pahalanya pun sama dengan pahala haji yang mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, saya persilahkan. Adonallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Baik, tampaknya kita ingin menutup segera dengan sholat sunnah isyraq.
agar dapat pahala ibadah haji insyaallah. Mari bersama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini dan bersama bacakan doa. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al du'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik fi bukurina ya Allah. Allahumma barik fi bukurina. Allahumma barik fi bukurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.